Ayahku adalah dewa perang. Bab 305. Shen Feixue berteriak dengan marah lagi, cukup, berhenti. Anda benar-benar ingin membawa saya ke Haoyu Tianzuang. Penjaga keamanan di dua tingkat pertama tidak tahu apa yang terjadi. Mereka baru saja membiarkanmu masuk. Kamu pasti tidak akan bisa melewati level akhir ini. Mereka akan mengalahkanmu sampai mati. Tapi kemudian, untuk ketiga kalinya dia tertegun. Hampir 20 penjaga keamanan. Melihat Guan Qianjun berlari mendekat, dia segera berbaris dalam dua baris dan memberikan sambutan hangat. Hanya memegang bunga di tangan. Guan Qianjun berlari di antara dua barisan penjaga keamanan. Depan. Pintu yang megah dan khusyuk itu, yang semula tertutup, juga segera dibuka. Guan Qianjun lolos tanpa hambatan untuk ketiga kalinya. Di depan ada puncak gunung yang subur dan hijau. Pohon-pohon yang ditanam semuanya adalah pohon yang sangat berharga, semuanya berumur lebih dari 100 tahun. Ibarat hutan purba, penuh pesona alam liar. Di sela-sela pepohonan, samar-samar Anda masih bisa melihat rumah-rumah besar. Masing-masing mencakup area seluas lebih dari 50.000 meter persegi. Jauh dari sebanding dengan tiga taman lainnya. Guan Qianjun terus menahan Shen Feixue, melintasi jalan menuju villa super mewah itu, dan berlari ke atas. Setelah berlari lebih dari 4 kilometer, dia tetap tenang dan tenang, seperti mesin. Qian, yang mengikuti di belakang, juga sangat energi dan menjadi lebih energi saat dia berlari. Dia juga berteriak, "Ayah, berlari bersamamu sungguh menyenangkan. Aku melihat Bibi Feixue digendong di bahumu dan melompat-lompat, sepertinya cukup menarik." "Apa yang menarik? Aku akan muntah. Guan Qianjun, kemana kamu akan membawaku? Haoyu Tianzuang benar-benar bukan tempat untukmu, apakah kamu benar-benar ingin dipukuli?" Begitu dia selesai mengeluh, dia diturunkan. Kakinya menjadi lemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia dengan cepat mendukung Guan Qianjun. Ketika dia mendongak, dia berteriak kaget, "Guan Qianjun, kamu benar-benar membawaku ke Haoyu Tianzuang." Di depannya, ada dua pintu super berlapis emas. Ada dinding dan pita bunga cerah di kedua sisinya. Di sampingnya ada merek antik. 4 kata di atas, Haoyu Tianzuang. Melihat ke arah gerbang besi tersebut, samar-samar terlihat bangunan di dalamnya yang terlihat seperti istana, megah dan megah. Meskipun Shen Feixue adalah putri dari salah satu dari 7 keluarga besar, kakinya masih terasa lemas saat melihat gedung setinggi itu. Dia segera meraih Guan Qianjun dan menariknya ke bawah. "Ayo cepat pergi. Bukannya kamu tidak tahu orang besar seperti apa yang membeli Haoyu Tianzuang ini? Orang besar dari ibu kota provinsi bukanlah masalah kecil. Kudengar dia masih semacam dewa perang. Meskipun dia sudah pensiun, itu juga cukup kuat. Dia ingin membeli Haoyu Tianzuang ini dan memberikannya kepada orang besar itu. Itu masalah besar. Ayo cepat. Saya mendengar bahwa orang besar itu mungkin adalah dewa perang tertinggi." Tiba-tiba, pintu terbuka. Berikutnya, dua baris pria kekar dan berotot berjalan serempak. Ini langsung mengejutkan Shen Feixue. Tarik Guan Qianjun dan lari. "Cepat pergi. Kamu telah menyinggung orang yang berkuasa." Begitu banyak preman yang bergegas keluar. "Bisakah kamu mengalahkan mereka? Ayo pergi." Saat dia berjalan, dia terus membungkuk dan meminta maaf ke sisi lain. Maaf, kami tidak bermaksud datang ke sini. Ayo berangkat sekarang." Dia hampir terjatuh. Guan Qianjun segera memeluknya, kali ini memeganginya di bawah tulang rusuknya. Dia melangkah menuju istana. Dia berkata sambil tersenyum, "Kami tidak datang ke sini dengan sengaja, kami datang dengan sengaja." Shen Feixue mengangkat kedua tangan kecilnya dan memukul dadanya dengan keras. Dasar bodoh! Dasar bodoh! Lepaskan aku! Ayo cepat! Bisakah kamu berhenti kehilangan akal? Kamu akan dipukuli sampai mati." Tiba-tiba, dia terkejut. Karena dua baris orang kuat, sama seperti dua baris penjaga keamanan sebelumnya, berdiri dengan hormat di kedua sisi dan membungkuk sedikit. Serempak. "Selamat datang di rumah, Tuan." Shen Feixue tercengang dan membeku. Dia membiarkan Guan Qianjun memeluknya dan berjalan masuk. Qian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tapi dia masih kecil dan tidak takut sama sekali. Dia menghampiri seorang pria bertubuh besar dan menyodok kakinya dengan rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong, apakah ini benar-benar rumah ayahku?" Pria besar itu membungkuk hormat, "Baik, putri kecil. Selamat datang putri kecil." Lalu, semua pria besar berkata serempak, "Selamat datang di rumah, putri kecil." Takut,
Qian berlari masuk dan menepuk dada kecilnya. Wah, ayah dan yang lainnya menakutkan sekali, tapi entah kenapa, tapi aku merasa begitu terombang-ambing lagi. Tiba-tiba, dia berteriak lagi. Apakah villa bangsawan sebesar itu benar-benar rumah kita? Haoyu Tianzuang ini memiliki luas setengah lapangan sepak bola internasional. Ada juga kolam melingkar di tengahnya dengan air mancur di dalamnya, di bawah sinar matahari, pancaran airnya berkilau dengan lampu warna-warni. Dikelilingi oleh taman dan rumput. Ada juga kolam renang besar tidak jauh dari situ. Bahkan kolam renang ini saja luasnya sebesar rumah orang biasa. Belum lagi bangunan megah mirip kastil. Bunga dan pepohonan tersebar di mana-mana. Bahkan, di hutan, di rumput, ada juga rusa kecil, kelinci kecil, monyet kecil, dan berbagai burung yang melompat-lompat. Qian bergumam, wow, aku hampir berada di kerajaan dongeng. Shen Feixue juga berjalan menuju air mancur dengan kebingungan, mengulurkan tangan untuk bermain air. Tiba-tiba, dia terkejut lagi. Dari gedung villa, sekelompok pelayan berseragam dan pengurus rumah tangga keluar. Mereka semua membungkuk sedikit ke arah sini. Selamat datang di rumah, Tuan. Guan Qianjun tersenyum tipis, meraih tangan Shen Feixue dan Qian, dan langsung masuk ke dalam gedung mirip istana. Naiki tangga dan berdiri di teras lantai 4. Dari sudut pandang ini, Anda dapat melihat panorama pegunungan dan laut di kejauhan, pemandangannya sangat luas dan indah. Shen Feixue menggosok matanya dengan kuat dan melompat beberapa kali. Dia berteriak tak percaya, Guan Qianjun, tampar aku dengan cepat. Kupikir, aku sedang bermimpi. Kamu harus membangunkanku. Jangan membuatku terlalu bahagia. Kalau tidak, aku akan menjadi gila karena gembira. Ya. Guan Qianjun mengulurkan tangan dan mencubit kaki panjangnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Aku hanya ingin berteriak dengan marah. Namun saya mendengar dia berkata, sekarang, kamu harus tahu bahwa ini bukan mimpi, kan? Mulai sekarang. Pada titik ini, nada suaranya menjadi sangat serius. Haoyu Tianzuang ini adalah rumahmu. Ada 28 kamar besar. Kamu bisa memilih satu atau sebanyak kamar yang kamu mau. Kami akan bergiliran tinggal di dalamnya. Qian, kamu juga. Dia mengambil si kecil. Bayi lucu itu menepuk hidungnya dengan penuh kasih sayang. Bayi kecil yang lucu itu terus berkedip, melihat sekeliling, dan bergumam, wow. Ayah, aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Mengapa kamu tidak mencubit kakiku juga? Biarkan aku bangun. Guan Qianjun adalah enggan mencubit kaki putri kesayangannya itu, maka ia pun mencium keningnya. Sayang, ini rumahmu. Mulai sekarang, jika kami benar-benar diusir oleh orang tua Feixuemu, kami akan tinggal di sini. Tentu saja, kamu bisa tinggal di sini sekarang. Tiba-tiba, Shen Feixue meraih salah satu tangan Guan Qianjun dan melompat-lompat. Tidak mungkin. Guan Qianjun, apakah kamu benar-benar membeli villa super ini? Tidak, itu diberikan kepadamu oleh bos besar di ibu kota provinsi. Guan Qianjun mengangguk. Shen Feixue melompat setinggi 3 kaki lagi. Jadi, itu artinya, kamu adalah dewa perang tertinggi. Saat dia mengatakan ini, dia sangat terkejut dan tidak dapat dipercaya. Seorang pria yang awalnya tidak punya apa-apa, tiba-tiba memiliki Yunhai Tiansu yang bernilai miliaran. Seorang prajurit berkepala besar tiba-tiba menjadi dewa perang tertinggi. Guan Qianjun merentangkan tangannya dengan sedikit polos, saya ingat, saya sudah bilang begitu, tetapi Anda tidak mempercayainya. Tentu saja, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak sekarang, selama Anda percaya. Haoyu Tianzuang ini adalah rumahmu, kamu dapat pindah kapan saja dan pindah dengan tasmu. Bab 306. Shen Feixue sangat senang sampai dia hampir menjadi gila. Terus berputar dan menari di teras besar. Dia menjadi sangat pusing sehingga dia berkata dengan gembira, Lao Guan, kamu benar-benar sekuat itu. Bahkan jika kamu bukan dewa perang tertinggi, kamu pasti masih menjadi orang hebat. Ya Tuhan, aku selalu mengira kamu sedang membual sebelumnya. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku memarahimu. Sekarang, bagaimana aku harus memberi kompensasi sekarang? Sebelum Guan Qianjun sempat memikirkannya, Qian melompat ke samping dan bertepuk tangan, bersama. Ayo kita lanjutkan tidur malam ini. Tiba-tiba, Shen Feixue bergegas mendekat dengan wajah merah, mengambil Qian dan menamparkan pantatnya dengan keras. Kamu anak kecil, kamu anak nakal besar,
kamu tidak diperbolehkan mengatakan hal seperti itu. Kemudian dia berbalik untuk melihat Guan Qianjun. Wajahnya semerah bait yang diposting saat tahun baru. Jantungnya berdebar kencang seperti ada jutaan ikan sarden yang berputar-putar di dalamnya. Dia berkata pelan, "Lao Guan, aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Kalau begitu tidak perlu mengatakan apapun." Guan Qianjun tersenyum sedikit, "Ingatlah bahwa kamu adalah penguasa tempat ini." Di sisi lain samping, Villa Suyu Jiao. Wei Mingli sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Hal ini membuat orang khawatir apakah dia akan menggigit giginya. Meskipun dia punya uang untuk mendapatkan gigi emas, dia tidak bisa menggigitnya begitu saja. Zhang Guoxiong maju untuk mengucapkan beberapa kata penghiburan, tapi dia menamparnya. Menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, Zhang Guoxiong ketakutan, "Jangan khawatir, Tuan Wei, sepupu saya tidak menyadarinya sejenak, atau dia terlalu bingung dengan Guan Qianjun sialan itu. Saya berjanji itu dalam waktu 3 hari. Aku pasti akan meyakinkan dia untuk menjadi pacarmu." Tiba-tiba dia menoleh. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Shen Chang dan Su Yufeng yang sudah melangkah ke teras, "Mengapa kamu tidak segera datang ke sini dan meminta maaf kepada Tuan Muda Wei atas nama putrimu? Saya berjanji dalam 3 hari kamu akan menjadi mampu meyakinkan Shen Feixue dan membuatnya bersedia menjadi wanitanya Tuan Muda Wei." Shen Chang dan Su Yufeng melangkah maju dalam ketakutan untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Wei Mingli tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke tumpukan uang kertas di halaman lantai pertama. "Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu. Selama kamu bisa menjadikan putrimu wanitaku, 30 juta dolar itu akan menjadi milikmu. Tapi jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku karena ceroboh dalam pekerjaanku. Saya hanyalah seorang manusia, orang lain baik kepada saya. Saya memperlakukannya 10.000 kali lebih baik. Orang lain memperlakukan saya lebih buruk, tetapi saya memperlakukannya 100.000 kali lebih buruk." Semua orang di keluarga Zhang, termasuk Shen Chang dan Su Yufeng, mengangguk patuh. Wei Mingli tiba-tiba berteriak, "Jangan menatapku tak bernyawa. Katakan padaku, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" Semua orang ketakutan dan segera berteriak, "Ya." Wei Mingli tertawa, memutar lehernya, dan pergi ketika dia datang ke Zhang Guoxiong. Dia mengulurkan tangannya untuk meluruskan kerah bajunya, lalu menyentuh wajahnya dengan lembut. "Guoxiong, maafkan aku sedikit impulsif barusan. Siapa yang membuatku sangat menginginkan sepupumu? Jangan khawatir, selama kamu bisa membantuku menyelesaikan sesuatu dalam 3 hari ini. Aku akan memberimu bisnis besar, tidak kurang dari 50 juta. Dia mengangkat 5 jarinya, sangat bahagia hingga Zhang Guoxiong bahkan melupakan rasa sakitnya. Kemudian, Wei Mingli berbalik dan berkata, "Semuanya makan dulu. Setelah makan, saya akan mengajak Anda menikmati villa super mewah saya di Taman Honghuang. Setelah itu, saya akan meminta beberapa mobil tamasya mengantar Anda berkeliling seluruh gunung. Saya tahu, kamu benar-benar ingin melihat Haoyu Tianzuang. Tepat pada waktunya, kepala pelayan di dalam adalah temanku, aku bisa memintanya untuk membuka pintu, dan semua orang bisa masuk dan menonton." Tiba-tiba, entah itu keluarga Zhang, Shen Chang, Su Yufeng, atau lainnya, mereka semua bersorak. Su Yufeng membungkuk dan berkata, "Tuan Muda Wei masih tulus. Jika Anda mengatakan sesuatu, biarkan kami pergi ke rumah Anda untuk jalan-jalan, dan biarkan kami pergi ke Haoyu Tianzuang untuk menikmatinya. Guan Qianjun itu, bahkan salah satu dari Anda kaki bahkan rambut pun tidak bisa dibandingkan." Semua orang setuju dan menjawab ya. Wei Mingli tersenyum dingin, "Bagaimana Guan Qianjun bisa memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan bulu kakiku?" Tentu saja. Semua orang berulang kali menjawab ya, memuji Wei Mingli karena kebenarannya. Benar-benar menakjubkan. Jadi tepat. Tidak lama kemudian, beberapa bus wisata milik Yun Hai Tiansu melaju, dan semua orang menaikinya dan berlari menuju gunung. Pertama, saya pergi ke Taman Honghuang untuk melihat Villa Wei Mingli seharga 500 juta. Memang sangat mewah. Sebagai perbandingan, rumah Zhang Guoxiong sangat tidak mencolok sehingga hanya bisa digunakan sebagai toilet. Semua orang memuji saya berulang kali. Zhang Guoxiong dengan sengaja berkata dengan lantang, "Bibi, Paman, pernahkah kamu melihat rumah Tuan Muda Wei seperti istana? Kamu tidak mampu membelinya dengan uang yang kamu peroleh dalam 10 kehidupan. Tapi sekarang,
ada peluang bagus. Jika Anda terburu-buru, Anda bisa menginap di sini malam ini. Anda harus memanfaatkannya. Melihat pemandangan indah di sekitar mereka, Shen Chang dan Su Yufeng sudah membayangkan tinggal di kamar mewah, mengangguk seperti orang gila. Shen Chang, jangan khawatir, Tuan Wei, kami pasti akan meyakinkan putri saya, dia tidak akan sebodoh itu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Su Yufeng, saya akan menemukan cara untuk membawanya untuk melihat villa yang super mewah. Coba lihat dan Anda akan ketagihan. Siapa yang tidak suka tinggal di villa mirip istana, dengan segalanya? Inilah kehidupan kekayaan dan kekayaan. Wei Mingli terkekeh, tetap pendiam dan diam. Zhang Buoxiong berkata, Bibi, karena kamu mengatakan itu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Hubungi putrimu secepatnya dan minta dia kembali dan melihat baik-baik villa super Tuan Muda Wei. Saya yakin Fei Xue akan berubah pikiran. Saya tahu bahwa hanya Tuan Muda Wei yang merupakan cinta sejatinya. Segera tinggalkan Guan Qianjun. Su Yufeng buru-buru mengeluarkan ponselnya. Saat ini, Wei Mingli berpura-pura santai dan membawa semua orang ke garasi besar. Total ada 15 atau 6 mobil, semuanya mobil super mewah dan mobil sport. Harga paling murah sekitar 2 jutaan, dan yang paling bertenaga adalah mobil mewah Mercedes-Benz dengan bentuk unik yang harganya hampir 15 jutaan. Tiba-tiba, semua orang mengeluarkan berbagai seruan. Penuh rasa iri. Wei Mingli berkata dengan tenang, siapapun yang pernah menjadi pacarku, aku akan memberikan supercar, paling rendah 3 juta, seperti model Shen Fei Xue, aku sangat menyukainya, berikan 10 juta yuan. Su Yufeng sangat senang karena dia punya ponsel hampir menjatuhkannya. Dia segera memutar nomor tersebut. Putri, cepat kembali ke Yunhai Tiansu. Saya akan menunggumu di Villa Tuan Muda Wei di Taman Honghuang. Wow, tempat ini sangat mewah. Harganya memang 500 juta yuan. Dia mengatakan bahwa selama kamu bersedia menjadi pacarnya, aku akan memberimu mobil jutaan dolar. Jika tidak, aku akan mengirimimu gambar dan video di WeChat, dan aku akan memastikan kamu menyukainya. Shen Fei Xue berkata dengan ringan, tidak, Bu. Saya bermain di villa yang 10 kali lebih baik dari villanya yang 500 juta, itu saja. Dia menutup telepon. Su Yufeng tampak bingung. Zhang Buoxiong berkata dengan getir, apakah ini 10 kali lebih baik daripada villa 500 juta milik Tuan Wei? Sialan, Anda berani membuat omong kosong seperti itu. Apakah ada orang yang lebih baik dari Tuan Wei di dunia ini? Apakah ini villa 10 kali lebih baik? Bersambung.